Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Bersastra. Sebelum memasuki topik pembahasan, perkenalkan nama saya Tania Nurfitri Juliana selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita hari ini. Baiklah, langsung saja kita ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Siti Nur Apipah yang akan membahas tentang pengertian kemampuan bersastra produktif dan akan dilanjutkan oleh Muhajar Nur Aprian yang akan membahas tentang sastra lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian kemampuan bersastra produktif. Kemampuan bersastra produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan suatu jenis karya yang ditunjukkan untuk menyampaikan hasil pikiran, ide-ide, dan penalarannya kepada orang lain. Kemampuan bersastra produktif dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan bersastra produktif lisan berbicara dan kemampuan bersastra produktif tulis-menulis. 1. Kemampuan bersastra produktif lisan. Pengertian kemampuan bersastra produktif lisan sastra. Lisan merupakan karya sastra yang dapat kita temukan dalam masyarakat. Sastra lisan merupakan karya sastra yang beredar di masyarakat atau diwariskan secara turun-menurun dalam bentuk lisan. Sastra lisan dapat disebut sebagai folklore. Folklore atau sastra lisan adalah suatu kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu yang diperoleh secara turun-menurun dari mulut ke mulut secara lisan. Hal yang menjadi perhatian sebuah karya tentang keberadaan sastra lisan yang ada di daerah kita. Memang banyak peneliti yang telah mengkaji sastra lisan yang ada di Indonesia, tetapi masih banyak juga sastra lisan yang terlewatkan oleh peneliti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sastra lisan merupakan warisan budaya yang kita miliki. Seharusnya kita sebagai bagian dari masyarakat untuk terus melestarikan agar jangan sampai semua luntur. Banyak hal yang terkandung dalam sebuah sastra lisan, tidak hanya mencakup makna, simbolik, fungsi, serta nilai, tetapi juga dapat kita kaji aspek strukturnya sebagaimana struktur dalam sebuah karya sastra. Sastra lisan dapat ditafsirkan sebagai langkah untuk memperoleh pesan, makna, dan fungsi. Sebagai contoh, terdapat ungkapan endas gundul di kepeti, melu ngudek luluh yo kudu gelem regen, maupun ungkapan ora gopak pulut kok mangan nangkane. Dalam hal itu, seorang harus berkreasi untuk dapat mengekspresikan teks, sehingga apa yang mulanya berbentuk tulisan dapat dihidupkan dalam sebuah bentuk lisan dengan segala bentuk muatan emosi dan karakter. Selain itu, bersastra produktif lisan adalah suatu aktivitas di mana seseorang mampu membaca dengan target menghidupkan teks dengan muatan emosi dan karakter lebih berkenaan dengan aktivitas kreatif kesenian. Pemateri selanjutnya yaitu Nurmala yang akan membahas tentang kemampuan bersastra produktif tulis dan akan dilanjut oleh Saipudin yang akan membahas tentang jenis kemampuan bersastra produktif lisan dan tulis. Kemampuan bersastra produktif tulis. Sastra produktif tulis adalah sastra yang menggunakan tulisan atau literal. Menurut Sulastrin Sutrisno 1985, awal sejarah sastra tulis Melayu bisa dirunut sejak abad ke-7 Masehi. Berdasarkan penemuan prasasti bertulisan huruf Pallawa peninggalan Kerajaan Sriwijaya di Kedukan Bukit 683, Talangtu 684, Kota Kapur 686,
Prasasti-prasasti yang merupakan benda peninggalan sejarah itu dapat disebut sebagai cikal bakal lahirnya tradisi menulis atau sebuah bahasa yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kemampuan bersastra produktif lisan dan tulisan berdasarkan bentuk dan isi. Di sini ada 6 contoh jenis kemampuan bersastra produktif lisan dan tulisan. Yang pertama ada bahasa rakyat seperti ucapan, logat, pangkat tradisional, dan titel. Itu yang pertama. Yang kedua ada ungkapan tradisional seperti peribahasa, pepatah, dan pemeo. Yang ketiga ada pernyataan tradisional seperti teka-teki. Terus yang poin keempat ada puisi rakyat yang terdiri dari panutan syair dan gurindam. Terus yang kelima ada cerita prosa, contohnya seperti mite, legenda, dan dongeng. Terus yang terakhir ada nyanyian rakyat. Kita masuk ke pemateri yang kelima, yaitu Dede Sopiandi yang akan membahas tentang pendekatan apresiasi sastra, dan akan dilanjut oleh Maya Anjani yang akan membahas tentang jenis kemampuan bersastra produktif tulis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sopiandi dengan NIM H211051. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang berdasarkan pendekatan apresiasi sastra, yaitu satu ada apresiasi emotif. Apakah itu apresiasi emotif, teman-teman semuanya? Pendekatan emotif merupakan pendekatan yang mengarahkan pembaca untuk mampu menemukan dan menikmati nilai keindahan estetis dalam suatu karya tertentu, yaitu contohnya itu irama atau diksi, baik dalam segi maupun dalam isi ya. Oke, yang kedua yaitu ada pendekatan didaktis. Pendekatan didaktis merupakan pendekatan yang menegaskan atau untuk memahami gagasan ya teman-teman semuanya, terus evaluatif dan lain-lain. Jadi gagasan ini dituntut untuk memahami sebuah gagasan, yaitu contohnya semisal kita mempunyai satu pasangan ya. Nah, kita itu harus bisa memahami pasangan kita sendiri gitu. Harus mampu, harus bisa, harus begitulah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kemampuan bersastra produktif tulis. Yang pertama ada novel. Novel yaitu sebuah karya fiksi prosa yang naratif dan tertulis, biasanya dalam bentuk cerita. Penulis novel disebut dengan novelis. Yang kedua yaitu cerpen atau disebut dengan cerita pendek. Yang ketiga ada syair, yaitu puisi lama atau karangan dalam bentuk yang terikat dengan irama sajak tertentu, biasanya terdiri dari 4 baris, dan dalam sajak itu mengandung arti dan makna seorang penyair. Yang keempat ada pantun, yaitu salah satu jenis puisi lama. Lazimnya pantun terdiri dari 4 larik atau 4 baris yang berpolakan dengan ABAB dan AAA. Yang kelima ada drama, yaitu bentuk karya sastra yang diperankan oleh aktor dan sering sekali dikombinasikan dengan seni musik, tarian, dan sebagai contohnya yaitu opera. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan bersastra produktif lisan dan tulis yang akan dibahas oleh Cici Lestari, dan dilanjut oleh Dea Amanda yang akan membahas tentang cara kemampuan pengembangan bersastra produktif tulis. A. Mengembangkan kemampuan bersastra produktif lisan dan produktif tulis. 1. Cara pengembangan kemampuan bersastra produktif lisan. Sastra produktif dibagi menjadi 2, yaitu produktif lisan atau berbicara dan produktif tulis atau mengarang, bisa diartikan juga sebagai menulis. Jadi terdapat 2 kemampuan yang dibutuhkan dalam membuat suatu karya sastra, yaitu kemampuan berbicara dan kemampuan mengarang. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan bersastra produktif lisan, antara lain A. Curah gagasan atau curah pendapat, B. Menumbuhkan daya imajinasi, dan C. Menumbuhkan minat kemampuan siswa dalam hal sastra.
Yang kedua, cara pengembangan kemampuan bersastra produktif kreatif. Ide-ide kreatif tentang penulisan sastra kreatif dikemukakan dengan menarik oleh Stephen James dalam artikelnya yang berjudul Pump Up Your Creativity tahun 2002. Proses menulis karya sastra dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, explore your life atau literatur, imagination, folklore, experience. Yang kedua, change your perspective atau ubahlah perspektifmu. Yang ketiga, let serendipity happen atau biarkan hal-hal yang tak terduga terjadi. Yang keempat adalah set boundaries atau membuat perangkat cerita. Yang kelima adalah look for connections atau mencari hubungan. Yang keenam, ask stupid question atau tanyakanlah hal-hal yang konyol. Yang ketujuh adalah questions your directions atau tentukan tujuan kepenulisanmu. Kita lanjut ke pemateri yang 9, yaitu Siti Nabawiyah, yang akan membahas tentang kemampuan bersastra produktif lisan dan produktif tulis, dan akan dilanjut oleh Sri Hesti Agustina yang akan membahas tentang manfaat pengembangan kemampuan bersastra produktif tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar Nabawiyah akan melanjutkan presentasi yang berjudul B. Manfaat pengembangan kemampuan bersastra produktif lisan dan produktif tulisan. 1. Manfaat pengembangan kemampuan bersastra produktif lisan. Janan Jaja mengatakan bahwa sajak rakyat bermanfaat sebagai A. Alat kendali sosial, B. Untuk memulai suatu permainan, dan C. Untuk menekan dan mengganggu orang lain. Sastra lisan juga berguna untuk media pendidikan masyarakat. Yang pertama, pelipur lara, yakni bersastra lisan berfungsi sebagai penghibur dalam masyarakat. Yang kedua, protes sosial, yakni secara lisan yang berkembang juga termasuk bentuk media pada zaman yang bersangkutan untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Yang ketiga, sindiran, yakni sebuah ungkapan yang disampaikan oleh masyarakat dalam bentuk sastra lisan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat pengembangan kemampuan bersastra produktif tulis. Komedi menyebutkan beberapa manfaat dari aktivitas menulis adalah 1. Kalau kita ingin menulis, pasti menimbulkan rasa ingin tahu dan melatih kepekaan dalam melihat realitas di sekitar. Kedua, kegiatan menulis mendorong kita untuk mencari referensi seperti buku, majalah, koran, jurnal, dan sejenisnya. Membaca referensi membuat kita akan semakin bertambah wawasan dan pengetahuan. Ketiga, dengan aktivitas menulis, kita terlatih untuk menyusun pemikiran dan argumen kita secara runtun, sistematis, dan logis. Keempat, menulis secara psikologis akan mengurangi tingkat ketegangan dan stres kita. Kelima, dengan menulis di mana hasil tulisan kita dimuat oleh media massa atau diterbitkan oleh suatu penerbit, kita akan mendapatkan kepuasan batin dan tulisannya dianggap bermanfaat bagi orang lain. 6. Dengan menulis di mana tulisan kita dibaca oleh banyak orang, mungkin puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan, membuat sang penulis semakin populer dan dikenal oleh publik pembaca. Pembahasan materi selanjutnya yaitu tentang manfaat menulis hal yang serupa menurut Hernowo yang akan disampaikan oleh Yuni Agustiani, serta manfaat menulis hal yang berbeda menurut Hernowo yang akan dibahas oleh Milah. Adapun manfaat menulis menurut Hernowo: 1. Mengatasi ihwal ketidaksamaan. 2. Mengelola kepercayaan. 3. Mengendalikan rasa takut. 4. Memperbaiki perasaan. Dan terakhir, mengusir rasa gengsi.
Hal yang berbeda diungkapkan Penbaker dalam Hernowo 2005.254. Manfaat menulis sebagai berikut. 1. Menulis menjernihkan pikiran. 2. Menulis mengatasi trauma. 3. Menulis membantu mendapatkan dan mengingat informasi baru. 4. Menulis membantu memecahkan masalah. 5. Menulis dengan bebas, membantu ketika terpaksa harus menulis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu materi terakhir yang akan disampaikan oleh Depi Nuraini tentang aktivitas pengembangan kemampuan bersastra produktif lisan dan tulis, dan akan dilanjut oleh Nabila Meilani yang akan membahas tentang aktivitas pengembangan kemampuan bersastra produktif tulis. C. Aktivitas pengembangan kemampuan bersastra produktif lisan dan tulis. 1. Aktivitas pengembangan kemampuan bersastra produktif lisan. Kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dapat dikembangkan melalui perkembangan kemampuan bersastra sejak dini. Siswa sekolah dasar dapat diperkenalkan pada berbagai macam jenis dan bentuk sastra anak melalui kegiatan mendengarkan, membaca, dan menulis. Cara mengapresiasikan dan mengekspresikan sastra dapat dilakukan salah satunya melalui kegiatan hasil sastra berupa dongeng. Berikut kegiatan-kegiatan untuk melatih keterampilan berbicara siswa itu antara lain menyajikan informasi, berpartisipasi dalam diskusi, berbicara untuk menghibur, dan menyajikan pertunjukan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu aktivitas pengembangan kemampuan bersastra produktif tulis. Pertama, mencontoh huruf atau membuat kalimat pendek. Anak dapat memulai menggunakan huruf-huruf yang dikenalnya dalam menanamkan suatu benda dan menuliskan kata-kata yang pernah dipelajari atau pernah terekam dalam memori. Kedua, menuliskan pengalaman pribadi. Di dalam pengembangan ini, anak dilatih untuk menulis pengembangan pribadi yang mereka alami dan ini dituangkan dalam bentuk tulisan. Ketiga, membuat puisi. Anak dapat mengekspresikan perasaan dan dituangkan dalam bentuk puisi dengan kata-kata yang indah. Keempat, membuat cerpen. Melatih anak untuk dapat berimajinasi secara luas dan dituangkan dalam bentuk cerita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin hanya itu pembahasan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Eli Seliawati. Kepadanya saya persilahkan. Kesimpulannya adalah kemampuan bersastra produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan suatu jenis karya sastra yang ditujukan untuk menyampaikan hasil pikiran, ide-ide, dan penalaran kepada orang lain. Kemampuan bersastra produktif dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan bersastra produktif lisan atau berbicara dan kemampuan bersastra produktif tulis atau menulis. Jenis kemampuan bersastra produktif lisan dapat digolongkan berdasarkan bentuk isi dan berdasarkan pendekatan apresiasi sastra, sedangkan jenis kemampuan bersastra produktif tulis digolongkan berdasarkan bentuk dan isinya. Itu juga terbagi atas 4 jenis, yaitu novel, cerita atau cerpen, syair, dan pantun. Manfaat pengembangan kemampuan bersastra produktif lisan yang salah satunya dikemukakan oleh Hutomo adalah sebagai sistem proyeksi untuk pengesahan kebudayaan dan sebagai alat pemaksa berlakunya norma-norma sosial. Dan ada juga manfaat pengembangan kemampuan bersastra produktif tulis. Dengan aktivitas menulis, kita terlatih menyusun pemikiran dan argumen kita secara runtut, sistematis dan logis, dan mendorong kita untuk mencari referensi buku, majalah, dan jurnal. Ada juga aktivitas pengembangan kemampuan bersastra produktif lisan, yaitu contohnya membaca, berpidato, dan berdiskusi. Sedangkan aktivitas pengembangan kemampuan bersastra produktif tulis, yaitu mencontoh huruf, atau membuat kalimat pendek,
menulis pengalaman pribadi, membuat puisi, dan membaca cerpen. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.